Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah. Pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Baik, kita awali pembelajaran pada hari ini dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kembali lagi nih dengan pelajaran sejarah Indonesia di kelas 11. Masih dalam materi perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Nah, pada video pembelajaran kali ini adalah lanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, di mana sebelumnya kita sudah membahas perlawanan rakyat Riau angkat senjata, kemudian orang-orang Cina berontak, dan yang terakhir nih, yang ke-8, kita akan membahas perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Nah, ini adalah perlawanan yang terakhir untuk materi ini. Oke, nah kita masuk perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Jadi, langsung saja kita masuk kepada materi. Perlawanan terhadap VOC kembali terjadi di Jawa. Nah, kali ini dipimpin oleh bangsawan kerajaan, yakni Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said. Jadi adalah Pangeran Mangkubumi dan Raden Mas Said ini adalah dua orang yang berbeda. Nah, perlawanan berlangsung sekitar 20 tahun. Wah, bayangin aja perlawanannya berlangsung hingga 20 tahun. Cukup lama, ya kan? Oke. Kita lihat dulu siapa sih Raden Mas Said ini. Nah, jadi Raden Mas Said adalah putra dari Raden Mas Ria yang bergelar Adipati Arya Mangkunegara dengan Raden Ayu Wulan Putri dari Adipati Blitar. Nah, ini silsilah daripada Raden Mas Said ini. Jadi, pada usianya yang ke-14 tahun, Raden Mas Said sudah diangkat sebagai Gandek Keraton. Nah, Gandek Keraton itu adalah pegawai rendahan di istana. Dan diberi gelar RM Eng Suryo Kusumo. Nah, karena merasa sudah berpengalaman, Raden Mas Said kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan kenaikan pangkat. Akibat permohonan ini, Mas Said justru mendapat cercaan dan hinaan dari keluarga kepatihan. Jadi, karena dia merasa sudah cocok untuk mendapatkan kenaikan pangkat, tetapi ternyata dari keluarga kepatihan ini memberikan cercaan dan juga hinaan kepada Mas Said ini. Bahkan dikait-kaitkan dengan tuduhan ikut membantu pemberontakan orang-orang Cina yang sedang berlangsung. Nah, oke, kita lanjut. Nah, jadi tadi pada ini ya, karena dianya mendapatkan cercaan dan hinaan tadi, ternyata Mas Said ini merasa sakit hati dengan sikap keluarga dari kepatihan. Nah, lalu muncullah niat untuk melakukan perlawanan terhadap VOC yang telah membuat kerajaan kacau karena banyak kaum bangsawan yang bekerja sama dengan VOC. Jadi, Raden Mas Said ini lebih kepada ingin melakukan perlawanan terhadap VOC tadi, bukan kepada keluarga kepatihan. Nah, Mas Said pun pergi menuju Nglaroh, sebuah tempat tuh yang Nglaroh untuk memulai perlawanan terhadap VOC ini tadi. Oleh karena pengikutnya Mas Said diangkat sebagai raja baru dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunegara Senopati Sudibianing Prang. Nah, hingga kini sebutan Mas Said yang dikenal masyarakat yakni Pangeran Sambernyawa. Jadi, kalau pada masa dulu itu banyak gelar-gelar yang diberikan kepada seseorang. Apalagi ketika seseorang itu memang memiliki peran dalam satu kerajaan ataupun kesultanan. Ya kan? Nah, kalau Raden Mas Said ini dikenal oleh masyarakat lebih kepada ini tadi. Pangeran Sambernyawa. Ini ya. Oke. Nah, kemudian pada tahun 1745, Pakubuwana II mengumumkan barang siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said akan diberi hadiah sebidang tanah di Sukowati. Nah, Sukowati ini kalau sekarang itu adalah wilayah Sragen di Jawa.
gitu. Mas Said tidak menghiraukan apa yang dilakukan Pakubuwana II di istana. Ia terus melancarkan perlawanan kepada kerajaan maupun kepada VOC. Nah, karena sakit hatinya tadi gitu ya kan, ternyata Pangeran Sambernyawa ini ataupun Raden Mas Said ini tidak hanya melakukan perlawanan kepada VOC tetapi juga kepada kerajaan. Karena ternyata banyak orang-orang di kerajaan ini yang bekerja sama terhadap VOC pada masa itu untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih pastinya. Oke, kita lanjut. Nah, mendengar adanya sayembara berhadiah itu, Pangeran Mangkubumi ingin mencoba sekaligus menakar seberapa jauh komitmen dan kejujuran Pakubuwana II. Nah, Pangeran Mangkubumi adalah adik dari Pakubuwana II. Ingat ya. Nah, memang sedikit ribet ya kan ketika berbicara sejarah untuk silsilah nih. Jadi, tadi yang membuat sayembara itu adalah Pakubuwana II. Nah, ini. Kemudian Pakubuwana ini adalah kakak dari Mangkubumi. Nah, maka dari itu Pangeran Mangkubumi dan para pengikutnya berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Nih. Oke. Kita lanjut. Nah, ternyata Pangeran Pakubuwana II ini tadi ingkar janji. Pakubuwana II kehilangan nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi. Nah, kenapa dikatakan ingkar janji? Karena tadi pada sayembara dikatakan bahwasanya siapa yang dapat memadamkan perlawanan Mas Said maka akan diberi hadiah sebidang tanah. Nah, ternyata Mangkubumi ini kan berhasil memadamkan perlawanan, tetapi ternyata tidak diberikan hadiah kepada Mangkubumi ini. Mangkubumi tidak diberikan hadiah kepada Pangeran Pakubuwana II. Nah, maka dari itu hilanglah nilai dan komitmennya sebagai raja yang berpegang pada tradisi. Nah, ini. Nah, ada sebuah pepatah yaitu Sabda Pandita Radu Datan Kenawolawali yang artinya adalah perkataan raja tidak boleh ingkar janji. Nah, tapi ternyata Pangeran Pakubuwana II ini tadi ingkar janji. Dia tidak memberikan hadiah kepada Pangeran Mangkubumi yang telah berhasil memadamkan perlawanan terhadap Mas Said tadi. Ya, Mas Said. Nah, karena bujukan Patih Pringgalaya, Pakubuwana II tidak memberikan tanah Sukowati kepada Pangeran Mangkubumi. Nah, ini terjadilah pertentangan nih antara Raja Pakubuwana II yang didukung Patih Pringgalaya di satu pihak dengan Pangeran Mangkubumi di pihak lain. Nah, jadi semakin banyak konflik antara Pakubuwana II ini dan juga Mangkubumi yang adalah adiknya sendiri. Nah, jadi dalam suasana konflik ini tiba-tiba dalam pertemuan terbuka di istana itu Gubernur Jenderal Van Imhoff mengeluarkan kata-kata yang menghina dan menuduh Pangeran Mangkubumi terlalu ambisi mencari kekuasaan. Nah, hal inilah yang sangat mengecewakan Pangeran Mangkubumi. Pejabat VOC secara langsung telah mencampuri urusan pemerintahan raja. Nah, seharusnya VOC ini tidak boleh mencampuri urusan kerajaan karena memang konflik yang terjadi itu adalah antara Pangeran Mangkubumi dengan Mangkunegara II. Nah, itu kan urusan kerajaan seperti itu. Tapi dalam beberapa fakta sejarah ditemukan bahwasanya VOC ini, orang-orang VOC memang sering ikut campur dalam pemerintahan ataupun suatu pemerintahan dari kerajaan gitu. Nah, lalu Pangeran Mangkubumi secara segera meninggalkan istana. Tidak ada pilihan lain kecuali angkat senjata untuk melawan VOC yang telah semena-mena ikut campur tangan pemerintahan kerajaan. Hal ini sekaligus untuk memperingatkan saudara tuanya yaitu Pakubuwana II yang merupakan abangnya sendiri agar tidak mau didikte oleh VOC. Oke. Nah, terjadilah perjanjian antara
Pangeran Pakubuwana II dengan VOC. Nah, perjanjian ini berisi pasal-pasal yang pertama, Susuhunan Pakubuwana II itu menyerahkan kerajaan Mataram baik secara de facto maupun de jure kepada VOC. Lalu yang kedua, hanya keturunan Pakubuwana II yang berhak naik tahta dan akan dinobatkan oleh VOC menjadi Raja Mataram dengan tanah Mataram sebagai pinjaman dari VOC. Yang ketiga, putra mahkota akan segera dinobatkan. 9 hari setelah penandatanganan perjanjian itu, Pakubuwana wafat. Tanggal 15 Desember 1749, Baron van Hohendorf itu mengumumkan pengangkatan putra mahkota sebagai Susuhunan Pakubuwana III. Nah, ini adalah perjanjian yang terjadi antara Pakubuwana II dengan VOC. Nah, di kesempatan ini VOC berusaha untuk mengambil hati, tetapi kemudian mengambil kesempatan di balik sebuah perjanjian gitu ya kan. Nah, oke, kita lanjut. Nah, perjanjian tersebut merupakan sebuah tragedi karena kerajaan Mataram yang pernah berjaya di masa Sultan Agung, ini sudah kita jelaskan ya di sebelumnya bagaimana kerajaan Mataram harus menyerahkan kedaulatan atas seluruh wilayah kerajaan kepada pihak asing. Nah, hal ini semakin membuat kekecewaan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, sehingga keduanya harus meningkatkan perlawanannya terhadap kezoliman VOC. Jadi sebenarnya permasalahan antara Mas Said ini dengan Mangkubumi ini kan berbeda. Nah, permasalahan Mas Said tadi kita bahas sudah di pertama ya kan, kemudian muncul konflik antara Mangkubumi dengan Mangkunegara II. Dengan Pakubuwana II. Nah, yang merupakan abangnya sendiri. Tetapi kemudian akhirnya mereka bekerja sama untuk melakukan perlawanan terhadap kezoliman VOC. Karena memang dasarnya itu adalah VOC yang ikut campur kepada permasalahan yang ada dalam pemerintahan kerajaan pada masa itu. Nah, perlawanan Pangeran Mangkubumi berakhir setelah tercapai perjanjian Giyanti pada tanggal 15 Februari 1755. Isi pokok perjanjian Giyanti yaitu bahwa Mataram dibagi dua. Wilayah bagian barat atau sekarang itu daerah istimewa Yogyakarta diberikan kepada Pangeran Mangkubumi dan berkuasa sebagai Sultan dengan sebutan Sri Sultan Hamengkubuwana II. Sedang bagian timur di daerah Surakarta itu tetap diperintah oleh Pakubuwana III tadi. Nah, sementara perlawanan Mas Said berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 yang isinya Mas Said diangkat sebagai penguasa di sebagian wilayah Surakarta dengan gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Nah, jadi memang perlawanan antara Mangkubumi ini dengan Mas Said itu berbeda perlawanannya berbeda. Kalau Mangkubumi itu karena tercapai perjanjian Giyanti. Nah, ini perjanjian Giyanti. Kemudian kalau Mas Said itu berakhir setelah tercapai perjanjian Salatiga. Nah, yang isi-isinya adalah ya tetap mereka menjadi pemimpin di satu daerah. Itu. Oke, baik. Nah, ini adalah materi kita yang terakhir nih daripada perlawanan terhadap hegemoni dan keserakahan VOC ataupun keserakahan kongsi dagang. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya kan, dimana yang pertama itu kita sudah membahas Aceh versus Portugis dan VOC. Lalu ada Maluku angkat senjata, kemudian Sultan Agung versus JP Chuen, lalu ada perlawanan Banten, perlawanan rakyat Makassar yang kelima, lalu yang keenam ada rakyat Riau angkat senjata, yang ketujuh itu ada orang-orang Cina berontak, dan nah ini yang terakhir adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Sebenarnya ketika berbicara tentang perlawanan ini memang panjang, urutan peristiwanya itu panjang gitu. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami isi daripada video pembelajaran ini, walaupun mungkin ribet ya kan. Ada Pangeran Mangkubumi tadi, kemudian ada Mas Said seperti itu ya kan. Lalu ada lagi Pakubuwana II. Nah, kemudian mereka juga mendapatkan gelar-gelar lagi seperti itu. Tapi mudah-mudahan sedikit bisa dipahami. Nah, untuk di video pembelajaran selanjutnya kita juga masih membahas tentang perang.
tetapi lebih kepada perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Nah, kalau di video pembelajaran kita selama 4 pertemuan ini ataupun 4 video pembelajaran itu perlawanan terhadap hegemoni dan keserakahan kongsi dagang, lebih kepada perlawanan terhadap VOC-nya. Kalau di video pembelajaran yang akan datang itu perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Oke, baik. Sampai sini pertemuan kita. Kita akhiri dengan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.